selamat datang di podcast Resonansi Muda. Pada episode kali ini kita akan membahas sosok yang namanya mungkin sering didengar, tapi ceritanya tidak pernah disulami, yaitu Marsina. Perjuangannya, kasusnya, dan menarik kalau Marsina hidup di tahun 2025, dia bakal kayak apa? Aku gak sendirian di sini. Aku bersama teman-teman diskusi yang super kritis. Di sini ada Enita. Halo Enita. Halo semuanya, nama aku Enita Putri. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial. Dan di sini aku sedang aktif di BEM. Dan untuk aku Marsina ini adalah topik yang sangat penting. Jadi aku tertarik untuk join dalam kelas ini. Ada Eli. Halo Eli. Halo semua, kenalin aku Eli dari Fakultas Hukum. Menarik banget topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini karena walaupun maksudnya ini udah lama tapi masih tetap relevan dengan kehidupan generasi kita saat ini. Ada yang terakhir Felicia. Halo semua, aku Felicia dari Fakultas Pendidikan yang suka sejarah. Topik kali ini bakal menjadi diskusi penting nih, jadi siap-siap ya guys. Oke, sebelum kita yang bergerak, kita mulai dari pertanyaan yang biasa. Felicia, kamu paling suka sejarah. Siapa sih Marsina itu? Jadi Marsina ini adalah seorang wanita pekerja atau buruh di Sidoarjo. Jadi pada tahun 1993, beliau dan rekan-rekannya itu melakukan unjuk rasa dan juga aksi pemberontakan kerja terkait dengan 12 tuntutan, termasuk tuntutan terkait upah yang sangat-sangat tidak layak. Dan unjuk rasa tersebut dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 1993. Namun pada tanggal 5 Mei 1993, Marsina dinyatakan hilang setelah Marsina dan teman-temannya dipanggil oleh Kodim Sidoarjo. Nah, setelah pada tanggal 8 Mei 1993, jasad Marsina ditemukan oleh sekelompok anak-anak dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, berbadan terluka dan terindikasi adanya penganiayaan. Jadi kasus Marsina ini termasuk dengan kasus pelanggaran HAM yang paling kelam. Kalau Eli, siapa sih sosok Marsina? Nah, benar banget tadi apa yang sudah dikatakan oleh Felicia bahwasannya dari kasus Marsina tersebut itulah bagian yang paling kelam karena sampai sekarang kebenaran hukumnya itu belum juga terungkap. Pelaku sebenarnya itu siapa, kemudian kasusnya seperti apa. Nah, semuanya itu masih dalam misteri. Seakan-akan itu ada yang sengaja untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi kasus tersebut. Oke, sekarang giliran Mbak Enita. Oke, dari mana sejarah dan juga dari hukum yang kita tahu dari terkait dengan perjuangannya, pemanggilan penangkapan dan juga terduga kasus pemeriksaan dan juga ketidakadilannya sampai saat ini pun belum mendapatkan keadilan. Ya, itu adalah hal yang harus kita hadapi bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang baik, bahwa suara rakyat pun bisa dibuka dengan cara yang baik. Jadi ini bukan cuma kisah dari perempuan ya, tapi kisah keberanian. Lebih dari kata Kenapa mahasiswa perlu peduli pada kasus 30 tahun yang lalu? Ini dari Enita. Oke. Kalau kita peduli dengan masalah yang sudah lama ya, kalau kita ibaratkan anak yang lahir aja sudah sampai dewasa. Jadi itu simpel sebenarnya, relevansi. Karena kalau kita sudah ada di tahun 2025 yang ibaratkanlah zaman modern dan semua orang itu saat ini mungkin juga merasakan bahwa saat ini tuh semua orang mulai sadar akan dan kewajiban. Nah, di saat ini juga yang menjadi kabar buruknya adalah yang ada di 30 tahun itu masih ibaratlah eksploitasi buruk, ketimpangan upah dan juga jam kerja, dan juga banyak sekali hal-hal buruk yang tidak terpenuhi.
Ya mungkin di segmen sebelumnya kita belum bahas ya, tapi menurutku ya Marsina itu bukan hanya sebagai pejuang buruh, tapi Marsina itu adalah wujud di mana perempuan juga bisa berkorban. Dan menurutku di zaman saat ini pun itu sangat penting bagi kita sebagai perempuan ya tentunya untuk menyuarakan bagaimana ketidakadilan harus ditegakkan di tengah pemerintahan yang ada. Untuk Mbak Erin sendiri. Oke, menurut saya jika itu dilihat dari perspektif hukum, kasus Marsina itu menunjukkan bahwa keadilan atau sistem keadilan itu bisa rapuh karena adanya tekanan dari kekuasaan. Maka dari itu kita sebagai generasi sekarang atau generasi saat ini itu sudah seharusnya atau sudah sepatutnya untuk terus kritis dalam menghadapi setiap kasus atau setiap tantangan di era saat ini. Dan agar kejadian-kejadian yang sudah lama seperti kasus Marsina itu tidak terulang kembali nantinya dalam bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeda. Kalau Felicia, Aku rasa ya mahasiswa-mahasiswa zaman now ini itu merasa kayaknya masalah ini juga udah lampau dari 30 tahun lalu gitu ya, jadi nggak ditindaklanjuti lagi gitu. Padahal ya belum selesai karena kita cuma nggak lihat secara langsung bagaimana tragedi itu terjadi. dia benar sih, mahasiswa selama ini cuma lihatnya di seminar dan poster. Mereka nggak tahu dari kejadiannya secara langsung. Dan juga mereka nggak tahu inti dari cerita itu tentang perjuangan, tentang keberanian. Nah, bagian paling menarik. Kita coba bayangin, kalau Marsina hidup di zaman sekarang kita, dia bakal jadi sosok kayak apa? Tarik ya. Oke, gimana dulu ya? Oke, kalau misalnya kamu membayangkan beliau Marsina itu masih hidup di zaman sekarang dan sebagai mahasiswa ya, di otak Dewan itu beliau adalah mahasiswa aktif, kalau nggak jadi ketua himpunan dan ketua Dewan, ikut komunitas perempuan, komunitas sosial yang beliau itu adalah mahasiswa ketika melihat ketidakadilan, dia tidak hidup. Jadi kayak nggak tahu gitu kalau misalnya ada ketidakadilan yang beliau tahu sih kalau dari pandangan beliau. Ya betul banget, mungkin kalau Marsina itu juga hidup di era digital saat ini, dia itu juga menjadi sosok yang aktif bersuara di media sosial. Seperti mungkin di Instagram, di situ dia itu bertujuan bukan untuk mencari sensasi, tapi menjadikan ruang publik untuk orang-orang itu bisa jadi dia atau mungkin memperjuangkan hak-hak orang lain begitu. Nah, mungkin dari Marsina itu sendiri dalam bayanganku itu dia membuat tips ataupun konten isinya itu tentang kerja, kemudian dengan sama mahasiswa ataupun RUU yang kaitannya itu dengan kelompok kecil yang suara mereka itu tidak didengar gitu. Jadi saya itu tetap memperjuangkan kelompok kecil yang mereka itu tidak didengar oleh atasan karena ya itu tadi Apa itu ya bisa gitu ya. Kalau dari aku sih mungkin dia probably jadi mahasiswa yang rajin, yang ambis gitu, yang suka ngomong itu di perpus, berbuku gitu kan. Karena dari catatan sejarah pun Marsina ini suka banget nulis tentang pribadi kayak dari gitu ya. Terus juga beliau juga suka baca dan juga punya pemikiran yang berbeda kritis. Jadi kalau dari zaman sekarang mungkin dia bakal jadi mahasiswa yang ambis gitu atau yang aktif menjadi penulis di media kampus itu atau juga bisa jadi blogger gitu. Jadi kalau misalnya tuh kayak tutup buku tapi aktivis. Betul. Ya kan kalau kita tahu kan buku ya blogger, ya kita orangnya sendiri itu kalau maksudnya bisa menyuarakan dari apa yang beliau baca. Betul. Atau mengenal jadi ikon mahasiswa yang kalau demo dia bakalan ngasih orasi tahunan. Oke, setuju banget. Dari yang mau bilang bahwa kalau misalnya masih dia tahu dan dia bilang
Ya benar, kalau misal itu berjalan, dia ada di tengah-tengah kerumunan, dia pakai toa menyerahkan pendapatnya. Dan itu dari situ aja, tidak hanya soal mahasiswa yang beliau apa atau tidak dia bukan dia dan sebagainya, tapi ada poin di situ. Beliau itu adalah pendidik. Jadi kalau misalnya pun dari sejarah itu bisa belajar bahwa perempuan bisa melakukan. Jadi kalau misalnya masih hidup di saat ini sebagai mahasiswa, sebagai penyuara keadilan, menurutku ya masalah perempuan ini bisa lebih digaskan lagi. Jadi dari banyak aspek bisa lebih menyoroti terkait masalah yang betul seperti itu. Nah, tapi di sisi lain itu kan juga harus melihat dari segi resikonya. Kalau masalah itu hidup di digital saat ini, mungkin masalah itu juga mendapat serangan dari berbagai pihak seperti saya kita jumpai ya banyak netizen yang itu kita bisa menjadi serangan dari netizen itu. Jadi masalah itu tidak menutup kemungkinan dia mengalami cyberbullying, kemudian doxing, ancaman ataupun kayak berbagai disinformasi begitu. Nah, jadi perjuangan dari masalah ini tentunya juga membawa resiko sendiri gitu bagi masalah itu sendiri. Nah, hanya saja wujudnya mungkin kalau saat ini itu wujudnya beda. Kalau tentang mungkin ya itu kan namanya kekerasan dan berbagai nah, kalau saat ini ya itu melalui serangan netizen karena ya omongan netizen itu kan Lebih sakit ya, lebih sakit. jadi kayak ya walaupun di sana ya, maksudnya kalau kita lihat orang-orang itu udah lebih paham dan tidak adilan atau ada kewajiban, tapi kalau misal ada orang yang menyuarakan pendapatnya itu nggak mudah sih. Makanya yang mereka hadapi bukan cuma satu orang di Indonesia. Malah satu dunia. Jadi kalau zaman sekarang tuh itu poin pentingnya ya karena gerakan atau keberanian nasional ini mungkin di zaman sekarang tuh bakal jadi bentuk yang berbeda karena situasinya pun juga berbeda gitu. Mengenai tech, kemajuan teknologi, tapi ya itu mindset dari warganya masih bisa dikatakan sama. Terus sekarang kita lihat ke kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apa sih pelajaran bisa kita ambil dari mahasiswa? Oke, pelajaran yang diambil dari masing-masing ya. Oke, dulu ya. Oke, aku sebagai mahasiswa di sini dan juga dia melihat dari masing-masing sebenarnya itu menjadi satu hal yang jadi dasar aku untuk menjadi mahasiswa aktif. Karena dari masing-masing itu kita bisa belajar bahwa kita harus jadi orang dulu baru bisa bicara. Ibaratnya gini, buruh semua pekerja itu mulia ya. Tapi di saat itu buruh itu adalah pekerjaan tersebut. Beliau di posisi sebagai buruh waktu itu dengan keberaniannya, dengan konsistennya, dan juga dengan beratnya selalu terus-menerus menyuarakan hal yang sama, berarti menyoroti hal yang sama, dan itu bisa didengar. Jadi suaranya beliau itu. Jadi dari situ kita nggak perlu jadi orang dan bisa mendengar. Bahkan sebaliknya, ketika kita ngomong, kita akan menjadi orang. Seperti apa ya? Aku sebagai mahasiswa itu tadi kan dari perspektif itu sendiri itu mengingatkan kita pentingnya integritas. Nah, jadi ketika hukum itu gagal ditegakkan kepada korban, kita sebagai mahasiswa itu bisa memiliki tanggung jawab moral untuk atau sebagai pengingat kepada orang-orang bahwa keadilan itu bukan hanya konsep di atas kertas, namun perlu diperjuangkan melalui sebuah tindakan-tindakan nyata. Kalau buat aku sih kasus nasional itu masih tamparan yang halus tapi keras gitu. Jadi sejarah itu bukan kayak kita kalau mengunjungi museum terus kita lupa gitu kan. Tapi menurutku tuh sejarah itu kayak alam. Jadi kalau kita cuek sama alam itu tetap bunyi
dan tragedi itu akan tetap terjadi. Jadi suatu tragedi Marsina itu punya satu pola, dan polanya itu dapat terjadi lagi dan muncul lagi dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, jadi sebagai mahasiswa, apalagi aku nih sebagai mahasiswa pendidikan dan yang suka sejarah, ya, jadi aku merasa kayak punya tanggung jawab yang ganda nih. Juga ada itu apa sih, kayak kita tuh bukan cuma ngafalin peristiwanya, kita cuma sekedar tahu oh ternyata masih kayak gini gitu, tapi juga kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa peristiwa itu gak bakal terulang lagi di masa yang akan datang gitu. Nah, kita juga di sini sebagai mahasiswa itu harus belajar untuk buka mata nih, juga peka terhadap sekitar gitu. Apalagi kita harus berani untuk mempertanyakan siapa yang dirugikan dan juga siapa yang diuntungkan. Lebih ke gimana sih kita sebagai mahasiswa itu melihat sekitar, bukan hanya itu kita sebagai mahasiswa masuk maba terus kita ikut perkuliahan tujuannya cuma jadi sarjana, tapi dari dinas sendiri kita bisa belajar tentang, kita bisa lebih dari situ jadi mahasiswa bukan cuma buku atau pura-pura atau gimana, tapi kita juga bisa lebih peka dengan lingkungan, bagaimana orang-orang di sekitar kita. Ya, betul. Dan mahasiswa ini juga punya impact besar ya zaman sekarang gitu. Dan itu juga diharapkan untuk ya mahasiswa atau dari lingkungan kayak di rumah aku itu, ketika kita menjadi mahasiswa itu bukan hanya gelarnya aja gitu ya, tapi gimana kamu tuh selagi menjadi mahasiswa apa yang kamu berikan untuk masyarakat. Dan menurutku juga masa-masa yang produktif, suara-suara yang produktif menggugah dan juga ibaratnya kesempatan untuk berdemokrasi itu mau mahasiswa. Iya sih. Iya. Jadi suara mahasiswa zaman sekarang tuh penting banget ya, kayak kemarin yang kejadian itu yang mahasiswa bayaran atau apa sebenarnya itu enggak banget sih. Sebenarnya mahasiswa itu juga memiliki peran besar. Dan menurutku ya, maksudnya kita pun walaupun sebagai mahasiswa dan banyak tuh kan pastinya ya, dari akademik, non-akademik, apalagi kita harus dalam ngomong, harus mengambil lingkungan, apalagi terhadap orang sekitar kita. Tapi kita nggak harus turun jalan terlihat. Dan menurutku ya, saat ini mahasiswa itu di dalam mindset mereka, itu adalah hal yang menakutkan. Hal yang gak aman dan kayak gitu. Padahal ya, sebenarnya itu bukan definisi dari demo, itu hanya definisi ketika kita perlu berjalan, kita ngikutin demo yang ada di jalan. Oke, itu resikonya nggak besar. Tapi kita, ya yang sempat kamu bicarain bahwa kalau misalnya saya jadi mahasiswa saat ini atau orang yang hidup di 2025, kita akan menggunakan Indonesia. Begitupun kita, kalau misalnya kita hidup di 2025, saat ini ya, sampai masa-masa yang akan datang, kita harus turun ke jalan untuk menyelamatkan. Punya ibaratnya kita tinggal berikan aja, kita berarti kita bisa kalau emang ada kayak gini. Ya, sendiri rasa itu sebagai simbol perjuangan bahwa perempuan itu punya ruangan besar dalam menyuarakan perjuangan ya, dan itu menunjukkan kalau perempuan itu berani bersuara, kita akan membuat dunia itu berubah. Perempuan dulu dipandang lebih rendah dari laki-laki, tapi sekarang itu perempuan mempunyai peran yang besar dari laki-laki. Dia selalu berubah dengan secara gender dari mana-mana. Jadi ya maksudnya ini sedikit menyinggung terkait perempuan perjuangan dan perempuan. Jadi aku suatu saat untuk ibaratnya perempuan pada rumah dari laki-laki itu aku tidak setuju dan bersiap-siap. Karena perempuan punya bakat yang sama. Kita tuh kembali lagi ke individu kita. Kita tidak harus berbagi dari untuk mampu.
Jadi kalau menurut aku itu juga harusnya ya kita juga harus memiliki kesempatan yang sama. Itu karena mungkin juga laki-laki tidak seistimewa itu dan tidak harus istimewa. Ya walaupun memang perempuan juga tidak semuanya seistimewa itu ya. Tapi kan kalau misalnya melihat dari zaman dulu ibaratnya sampai di aku sudah dengar dari cerita laki-laki dulu pun melahirkan perempuan itu harus sampai ibu itu sampai ibu sudah seperti sekarang tuh bisa berubah dan aku ya katanya kita sebagai perempuan ketika menghadapi hal-hal yang tidak ada kita bisa menang karena ketika kita mendapatkan perilaku yang tidak adil tapi kita diam oke, di sisi lain ada merupakan dia itu cemas tapi kalau konteks seperti ini dia itu adalah api berwarna ya kan betul sih mbak. Jadi kalau misalnya kamu menghadapi masalah terutama berapa kesehatan itu apapun apa yang tidak semuanya dihadapi kalau kita itu juga bukan berarti ibaratnya tidak. Kalau misal ada orang seperti itu kiranya aku bilang apa tapi dengan kamu diam kamu akan melibatkan orang lain untuk masuk menjadi korban saja dan dia ya kita harus sebagai melihat dari masing-masing yang terjadi 30 tahun ya 30-an tahun yang lalu ya tapi kita nggak boleh lupa kita harus belajar dari situ mengenai perempuan yang bisa dia berkata dan juga tidak kalah dengan keadaan. Ya intinya tuh kita harus kayak dulu ya kalau kita sebagai perempuan itu memiliki yang sama atau apa ya yang sama kayak laki-laki gitu. Jadi kalau ada yang caranya mendiskriminasi perempuan, ya kita harus bicara sama orang itu kalau sebenarnya kita itu ya sama setara gitu. Beda-beda antara dan juga dan paling poinnya adalah ada laki-laki yang masih berpikiran perempuan itu bisa diubah itu dan itu masih nyata dan masih ada saat ini ketika ada adalah orang-orang yang mungkin tidak secara dalam seperti itu ketika dia laki-laki sudah di jabatan yang tinggi sudah di ekonomi yang apa ketika ada perempuan beliau tidak bisa menjadi perusahaan dan kita sebagai perempuan itu kan manusia orang dan itu kayak terutama bagi anak kita bisa mengajarkan anak laki-laki kita, anak perempuan kita untuk memperlakukan atau perilaku saling apa ya ibaratnya saling menghormati satu sama lain dan memberikan kesempatan yang sama dari seperti beda ya. Jadi kan lebih besar ya. Semuanya harus beda gitu ya. Iya, karena harus saya jadikan anak-anak itu sejak kecil di luar gitu. So ya kita kalau kita divisi dihukum kembali lagi. Nanti kalau dihukum ke pendidikan. Karena ya kita perempuan juga walaupun kita nantinya bakal terjun di dapur ya bukan aja kita bakal punya performa anaknya kita bertanggung jawab juga loh gimana sih masa depan anak kita jadi apa jadi orang yang berpengaruh atau enggak gitu. Iya itu perempuan punya kekuatan yang sama besar sama laki-laki jadi nggak bisa gitu kan walaupun zaman sekarang banyak ya laki yang menganggap remeh. Iya, lagi-lagi patriarki. Aduh, tapi jangan ngomong kayak gitu. Terus sih kayak, sebenarnya dulu ya, kenapa sih cewek kuliah tinggi, sekolah tinggi, justru kita harus ciptakan dapur yang menjadi sumber kehidupan untuk anak kita menjadi orang yang berdampak.
Bukan hanya dapur itu bukan sekedar tempat kita untuk masak, tapi tempat kita untuk membesarkan anak, membangun keluarga yang baik. Itu dapur. Dari sisi perempuan ya. Mengenai membesarkan anak, aku jadi ingat kalau nonton drama Cina itu katanya ya, itu yang cowok itu pergi perang dari yang ngajarin diri yang merawat anak itu biasanya perempuan. Iya sih kalau ibu sudah dulu ya. Iya ya, kita satu punya Cina gitu. Silakan di drama Cina ya, short itu. Aduh. Ya sih walaupun dia sebenarnya juga dalam mereka memang ada sesuatu yang berbeda, tapi kadang pun akan ada saat ini jadi sebenarnya ya harus bisa jadi sebenarnya, tapi mungkin anak harus diberi dari sebuah dari itu harus mengawal. Ibaratnya kalau jadi ibu ya kita harus bagaimana jadi ibu dan juga ya kita ada Jadi harus banyak program gitu. betul, dan itu aja dari seorang yang ketika tidak ada sesuatu itu ya beliau harus jadi sesuatu yang besar. Jadi ya kalau lihat perannya, aku di sini tidak terlalu maksudnya tidak mengangkat perempuan, tapi aku mikirnya bahwa kalau misal dibanding laki-laki yang kita dianggap lemah dan sebagainya, kan kita juga kita kuat, kita berani dan kita sekolah itu, atau bahkan kita ibaratnya apa ya, punya tanggung jawab yang sama pula di semua. Misalnya kayak kemarin di bulan kemarin Agustus yang ibu pakai baju apa berbunyi itu, Iya. ini melawan, ini menyampaikan pendapatnya gitu. Udah mau menyuruh mama ya. Curiga dulu ibunya jadi aktivis juga. Mungkin bisa jadi. Ya. Sebenarnya itu sih ketika kita saat ini kita masih duduk dengan mindset perempuan itu. Dan kita sebagai mahasiswa selain menjadi perempuan yang melawan, kita harus menyuarakan agar perempuan disebutkan. Oke teman-teman, diskusi kita hari ini panjang dan dalam. Terima kasih buat Inta, El dan Terisha sudah berbagi perspektif sesama mahasiswa. Saya juga makasih ya Dan kesempatan ya. buat balik bahas problemnya. Karena masnya ini baru hot ya, Indonesia kan kemarin habis diberangkatkan jadi pahlawan. Oh iya, ya aku tinggal sama nih. Beberapa kemarin itu belum dari pahlawan, masnya ini diberangkatkan sebagai pahlawan nasional. Iya. Pas ya, pas. Ya juga ini pas banget sama timingnya. Ceritanya memang tidak, tapi justru itu membuat kita harus selalu ingat. Palestina memang sudah tiada, tapi perjuangannya, semangatnya ada pada setiap orang yang berani memperjuangkan hak-hak orang lain. Teman-teman pendengar jangan lupa untuk terus atau tetap semangat, peduli dan berani. Kita memang masih sebagai mahasiswa, tapi suara kita itu justru didengar. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you.